Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Faisal Syihabuddin dengan NIM 2402452 dari jurusan Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik energi panas bumi. Semoga dengan materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Yuk kita mulai. Pengertian energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan dari panas yang tersimpan di dalam inti bumi. Energi ini berasal dari pembentukan planet, perubahan radioaktif mineral, serta perpindahan panas dari inti bumi ke permukaan. Energi panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan karena panas bumi selalu ada dan terus diproduksi secara alami. Kemudian, proses pembentukan energi panas bumi. Bumi memiliki lapisan-lapisan yang berbeda, mulai dari kerak, bumi, mantel, hingga inti. Di dalam mantel dan inti bumi terdapat panas yang sangat tinggi akibat aktivitas geologi dan juga radioaktif. Panas ini perlahan-lahan bergerak menuju kerak bumi, menciptakan sumber panas yang dapat dimanfaatkan untuk energi. Secara sederhananya, energi panas bumi ini diambil dari reservoir panas bumi yang terletak di bawah permukaan bumi. Panas bumi ini dimanfaatkan melalui pengoboran mirip dengan pengoboran minyak atau gas. Kemudian, ada juga jenis-jenis pemanfaatan energi panas bumi. Energi panas bumi bisa dimanfaatkan dalam berbagai cara, tergantung pada teknologi yang digunakan dan kondisi geologis dari wilayah tersebut. Berikut ini akan ditampilkan beberapa metode pemanfaatannya. Yang pertama, ada pembangkit listrik geotermal. Panas bumi digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Selanjutnya ada juga pompa panas geotermal. Sistem ini digunakan untuk memanfaatkan suhu stabil di bawah tanah untuk mengatur suhu di dalam gedung atau rumah, baik untuk pemanasan maupun pendinginan. Selanjutnya ada juga keuntungan energi panas bumi, yakni yang pertama, terbarukan dan juga ramah lingkungan. Energi panas bumi adalah energi terbarukan yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Kemudian, yang kedua, sumber energi yang stabil. Tidak seperti energi matahari atau angin yang tergantung pada cuaca. Energi panas bumi selalu tersedia sepanjang waktu, sehingga tidak memberikan pasokan energi yang stabil. Kemudian yang ketiga, efisiensi yang tinggi. Pembangkit listrik panas bumi memiliki tingkat efisiensi yang cukup tinggi karena sumber panas bumi tidak memerlukan bahan bakar eksternal. Nah teman-teman, selain dari keuntungannya tadi, tentunya ada juga kerugian energi panas bumi ini. Yang pertama, biaya awal yang sangat tinggi. Investasi awal untuk pengoboran dan infrastruktur pembangkit listrik geotermal sangatlah mahal. Kemudian potensi lingkungan juga, ada risiko bahwa pengoboran dapat menyebabkan aktivitas seismik atau gempa bumi kecil di beberapa area seperti longsor dan gempa-gempa kecil. Kemudian terbatas juga oleh lokasi. Tidak semua tempat di dunia memiliki potensi panas bumi, karena biasanya hanya wilayah-wilayah tertentu yang memiliki cadangan panas bumi yang cukup, seperti daerah dekat gunung berapi atau patahan tektonik. Selanjutnya, ada juga pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia.
karena terletak di cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Wilayah seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Sulawesi memiliki banyak reservoir panas bumi yang siap dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Beberapa proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP telah beroperasi di Indonesia, seperti PLTP Kamojang, PLTP Wayang Windu, dan juga PLTP Sarula. Nah, selain itu ada juga tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan energi panas bumi ini. Berikut beberapa tantangan utamanya. Tantangan yang pertama yakni lokasi yang terbatas. Energi panas bumi hanya bisa dimanfaatkan di wilayah tertentu yang dimiliki aktivitas vulkanik atau potensi panas bumi. Ini juga membatasi pengembangan skala besar di wilayah lain yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Selanjutnya, teknologi yang belum optimal. Meskipun teknologi panas bumi sudah berkembang, beberapa aspek masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya. Misalnya, seperti teknologi untuk memanfaatkan sumber energi panas bumi dengan temperatur rendah masih terbatas. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan energi panas bumi. Tentunya, energi panas bumi adalah salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan juga mengurangi dampak perubahan iklim dengan potensi yang besar. Terutama di negara seperti Indonesia, pengembangan energi panas bumi harus terus didorong agar dapat menjadi sumber energi utama di masa depan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kita bahas bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam memahami topik ini lebih dalam. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu.